القرآن تجلى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, ulama wal fuqaha, para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatizah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita taati dan takzimi, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Imam Mahsus Ridwan, beliau Al-Habib
Usman bin Ahmad Al-Jubri, beliau Habib Faisal Al-Gabri Allazi sami'na wa ata'na. Yang kami hormati sesepuh kita atau tokoh masyarakat di Banjarmargo Jati, beliau yang terhormat yaitu Al-Agung Lurah Surya Satria. Yang kami hormati segenap aparat pemerintah baik TNI ataupun Polri, segenap pembina Yayasan As-Siratal Mustaqim, wabil khusus beliau Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Aziz selaku pembina. Yang kami hormati segenap pengurus Yayasan As-Siratal Mustaqim Denpasar. Yang kami hormati segenap lembaga-lembaga yang ada di As-Siratal Mustaqim. Yang kami hormati segenap ketua atau pengurus Masjid Musalla yang ada di Kota Denpasar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh Yayasan As-Siratal Mustaqim dan perkumpulan Besi Tua Denpasar. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nama panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih umumnya kepada hadirin wal hadirat yang berkenan hadir pada malam hari ini, karena tanpa kehadiran Bapak Ibu semua, mustahil acara ini akan berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih yang kedua kami ucapkan, kami sampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imam Mahsus Ridwan yang jauh-jauh datang dari Madura untuk berbagi ilmu kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang akan dibagikan kepada kita dan disampaikan kepada kita nanti bisa bermanfaat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan kepada segenap panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya, mulai dari persiapan pendirian tenda sampai pelaksanaan lomba hias telur. Insyaallah acara ini sampai akhirnya nanti akan berjalan dengan baik. Namun walaupun acara ini telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, namun pada kenyataannya di sana sini masih kita temukan banyak kekurangan-kekurangan. Hal ini sejalan dengan sebuah ungkapan bijak yang menyatakan, apabila suatu urusan atau pekerjaan apabila telah kita laksanakan, maka barulah akan terlihat kekurangan-kekurangannya. Demikian juga pada acara pada malam hari ini, apabila kita temukan banyak kekurangan-kekurangan, baik dari segi sambutan, tempat ataupun hidangan, ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya sambutan singkat dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Imam Mahfuz. Kepada beliau kami nuturkan, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, segenap para hadirin, para undangan yang sangat saya hormati, bil khusus yang kita muliakan bersama Fadilatul Habib Utsman Al-Jufri yang sangat saya hormati. Tidak kami lupakan segenap para masyayikh, para alim ulama, para tokoh dan pemuka masyarakat. Dalam hal ini pembina Yayasan As-Siratal Mustaqim Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz yang sangat saya hormati. Ketua Yayasan As-Siratal Mustaqim Bapak Agus Nadi juga sangat saya hormati. Ketua Takmir As-Siratal Mustaqim Bapak Azhari, Ketua Paguyuban Besi Tua Haji Muhammad, karena beliau berhalangan hadir, mungkin yang mewakili dalam hal ini yang bersangkutan Bapak Haji Wahyu yang saya hormati, Ketua Matresnah Bali Haji Wasid, tentunya sesepuh lingkungan Kusuma Bangsa Gumtre, dan segenap para tokoh agama dan pemuka masyarakat, tentunya segenap para anggota Yayasan Majelis Salawat As-Siratal Mustaqim, para tretan, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at yang sangat saya hormati. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja-puji salawat taslim. Semoga tak henti-henti selalu tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita bersama Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikutnya sampai hari kemudian. Sangat besar harapan melalui barokah puja-puji syukur kehadirat Allah, barokah puja-puji selawat kehadiran Baginda Rasulullah, serta barokah perkumpulan kekompakan kita bersama yang mempunyai satu niat, satu tujuan untuk memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul para masyayikh, para marhumin yang kita niatkan bersama. Semoga semuanya dijadikan ibadah yang pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan barokah, keselamatan dan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua para almarhumin yang kita niatkan bersama. Setujuan epecempar kopura, epetengki pangkata, diterima amal ibadahnya. Jika ada selain yang tersebut, semoga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikian pula kita harapkan bersama, semoga seremonial pergelaran acara Maulid dan Haul Akbar pada malam ini akan dijadikan barokah kepada kita sekalian dan anak cucu kita yang masih punya kesempatan hidup di atas dunia ini. Tidak henti-henti maunah, pertolongan, bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sejak kita berada di atas dunia sampai kelak di kehidupan akhirat. Semua diakui sebagai umat oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga demikian apa adanya. Amin. Allahumma amin. Para hadirin, para undangan yang saya hormati, mungkin
secara langsung kepada pembicaraan yang perlu diketengahkan pada pergelaran acara Maulid dan Haul Akbar pada saat malam ini. Mungkin kita sudah tahu dan banyak mendengar informasi bagaimana Yayasan As-Siratal Mustaqim mempunyai kegiatan rutinitas yang fokus kepada pembacaan salawat nariyah. Ini adalah sebuah pesan, adalah sebuah contoh kepada kita begitu pentingnya membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya memperingati Maulid 1 tahun sekali, tapi kalau bisa kita sebenarnya dididik oleh para sesepuh, dididik oleh para masyayikh, dididik oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tiap hari selalu Maulid kepada Nabi Muhammad. Tiap hari, jangan pernah alpa baca salawat. Kenapa demikian? Coba kita bahas bersama apa sebenarnya salawat Nabi. Salawat Nabi adalah salawat yang sangat terkenal, masyhur dengan nama salawat Nabi. Siapa pengarangnya? Ada banyak kontroversi di antara para ulama. Ada sebagian yang menyatakan salawat ini adalah milik Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian ada pendapat yang mengatakan salawat ini adalah dikarang oleh Abdul Hasan Ali bin Abdullah Al-Imam Syafi'i. Tapi yang paling masyhur dan paling banyak diambil oleh para ulama, pengarang dari salawat ini adalah Syekh Ibrahim At-Tazi, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang punya aliran tarekat Naqsabandi dan punya perjuangan dalam menegakkan agama Islam dan menyebarkan ilmu syariat. Beliau seorang ulama terkenal di kota Maroko bernama Ibrahim At-Tazi. Maka sebagian dari sesepuh Madura, bahkan sesepuh Jawa, tawassulnya kepada beliau Ibrahim At-Tazi. Bahkan kontroversi ini menimbulkan pendapat sebenarnya nama Nariyah tidak terkenal. Dulu salawat ini dikenal dengan salawat Taziyah, bukan Nariyah. Kenapa? Karena pemiliknya adalah Ibrahim At-Tazi. Tapi kemudian selanjutnya oleh para ulama diperkenalkan dengan nama Nariyah yang berarti salawat api. Kenapa salawat ini dinamakan salawat api? Karena kabulnya, khasiatnya, istimewanya secepat api yang membakar daun-daun yang kering. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada banyak cara yang diceritakan oleh para ulama rutinitas membaca salawat Nariyah. Syekh Ismail ibn Yusuf Al-Nabhani dalam kitabnya Sa'adatud Darain memberikan beberapa hitungan-hitungan kecil untuk kita istiqomahkan membaca salawat ini. Demikian penting salawat Nariyah. Beliau menyatakan barang siapa yang istiqomah membaca salawat Nariyah 11 kali setiap hari, Allahumma sholli ala Muhammad, akan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selancar hujan yang turun dari atas langit dan selancar tumbuhan-tumbuhan, rumput-rumput yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi. Ini 11 setiap hari. Tapi kalau istiqomah cuma maca seminggu perai setahun oleh kaimas. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau melanjutkan, ada yang lebih bagus lagi. Berapa? 41 tiap hari. Seorang yang melazimi salawat Nariyah 41 setiap hari, lam tasqut lahu hajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meluputkan apa yang dia inginkan dari hajat-hajat. Setiap punya keinginan mesti disampaikan dan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 41 kali setiap hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Yang istiqomah baca 100 setiap hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, daun beliau Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani menyatakan hajatnya akan didobelkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang minta 1 dikasih 2 oleh Allah, yang minta 3 dikasih 4 oleh Allah, sampai dia akan menjadi masyarakat yang terheran-heran. Kenapa urusanku digampangkan segampang ini? Asal istiqomah salawat Nariyah 100 setiap hari tiap malam. Kemudian ada adat dan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para ulama dan masyhur disebut dalam tulisan banyak para ulama. Berapa?
satu majlis 4.444. Saya mendengar informasi As-Siratal Mustaqim punya kegiatan ini, benar? Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah fungsi nariah yang sebenar. Hitungan sir rahasia 4 kali. Kenapa salawat nariah terkenal dengan nama salawat api? Para ulama menyatakan keistimewaan dan khasiatnya sering berfungsi ketika ada musibah, ada hajat yang besar, keperluan yang menurut akal kita tidak mampu, tapi undang teman-teman, sanak kerabat, tetangga untuk bersama-sama membacakan selawat nari 4.444. Sir rahasia hitungan ini menjadikan selawat ini secepat api dalam menyampaikan hajat dan memberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kegiatan rutinitas Yayasan As-Siratal Mustaqim yang kontinu berkesinambungan membaca salawat nari 4.444, siapapun yang hadir pada saat malam ini memperingati Maulid dan Hul Akbar, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya hutang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga termasuk kita sekalian sebagai umat yang dapat barokah salawat syafaat langsung dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ini cerita kecil 10 menit tentang salawat nari. Kemudian yang selanjutnya, mengapa kita bermaulid? Mengapa kita berlomba-lomba dalam bulan Rabiul Awal selalu menyempatkan untuk melaksanakan peringatan seremonial maulid? Ingat saudara-saudara, salah satu tujuan dari perayaan maulid adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dijadikan umat Muhammad. Umat Muhammad adalah sebuah generasi manusia terbaik yang pernah diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di atas bumi. Dipendekkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena apa? Agar umat Muhammad tidak terlalu panjang dengan kerumitan dan kesusahan dunia. Coba bandingkan dengan umat-umat yang kemarin, umat Nabi Adam, rata-rata umurnya 1000 tahun. Mumpah 1000 tahun setuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Umat Nabi Nuh rata-rata 950 tahun. Umat Nabi Musa 250 sampai 400 tahun. Umat-umat terdahulu mainnya ratusan tahun. Tapi umat Muhammad, Nabi menyatakan, hasarat ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yujawizu dzalik. Ajal umatku terbanyak di antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yujawizu dzalik, dan sangat sedikit umatku yang melewati umur 70 tahun. Tapi malah mantap lebih santai perancam umur senang potoan. Amin Allahumma amin. Ini kenapa? Karena menurut para ulama, umat Muhammad agar tidak terlalu berlarut-larut, berlama-lama hidup di dunia dengan memperjuangkan musibah, keruwetan dan ujian-ujian dunia. Karena bagaimanapun dunia ini dibentuk oleh Allah bukan tempat balasan, bukan tempat kesenangan. Semua adalah ujian. Yang kaya diuji melalui kekayaannya, yang miskin diuji melalui kemiskinannya, yang sehat diuji oleh Allah melalui kesehatannya, yang sakit diuji oleh Allah melalui penyakitnya, yang sukses diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesuksesannya. Bahkan yang gagal juga tidak luput dari ujian Allah. Semua akan dipanggil oleh Allah. Yang kaya akan dipertanyakan kekayaannya, yang miskin akan dipertanyakan dengan kemiskinannya, yang sukses akan dipertanyakan oleh Allah dengan kesuksesannya. Bahkan yang gagal, bagaimana menyambut kegagalan selama hidup di dunia? Tidak ada, Pak. Kita punya janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat manusia kaya semua, tidak pernah Allah menjanjikan itu dalam kehidupan dunia. Tidak ada pernah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala semua harus sukses. Makanya karena dunia adalah tempat ujian, Allah memberikan rahmat khusus umat yang terakhir.
tidak berlarut-larut sampai ratusan tahun, ribuan tahun hidup di dunia. Dipendekkan umur mereka umat Muhammad di antara 60-70 tahun. Tapi jangan khawatir, meskipun kita sebagai umat Muhammad paling pendek umurnya di dunia, tapi paling besar pahala ibadahnya dan paling istimewa tingkatnya kelak di akhirat. Bahkan penghuni terbanyak dari pintu-pintu surga kelak di hari kiamat adalah terdiri dari bagian umat Muhammad. Nabi pernah bersumpah dalam satu ketika, inna ma baina al-misra'ain min masari abwabil jannah laka ma baina Makkah wa Hajar. Apakah kalian tahu wahai umat, lebar pintu surga ini di antara kanan kirinya seperti kota Mekah dan kota Hajar, kampung Hajar, sebuah perkampungan kecil di negeri Jordan. Dalam sebuah riwayat Nabi menyatakan, laka ma baina Makkah wal Iraq. Lebar pintu surga kelak jaraknya beribu-ribu kilometer, seperti antara kota Mekah di Saudi Arabia sampai ke Irak. Diukur oleh ulama kontemporer zaman sekarang. Nabi menyebutkan dua riwayat, seperti Mekah ke kampung Hajar, seperti Mekah ke kota Irak. Ternyata melalui satelit bisa kita ketahui berapa panjang Mekah ke kampung Hajar, Mekah ke kota Irak, sama 1200 km. Nabi dulu tidak ada HP, Nabi waktu dulu tidak ada komputer dan semacamnya, tapi dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan informasi lebar pintu surga dalam dua jarak, Mekah ke Irak, Mekah ke Jordan, persis 1200 km. Nabi menyatakan buah-buah samania. Ternyata pintu surga itu ada 8 pintu gerbang surga ini. Lain pintu-pintu kecil, Pak, beratus-ratus pintu surga. Tapi yang besar pintu gerbangnya 8. Setiap pintu gerbang ini jarak kanan kirinya 1200 km. Nabi bersumpah, wallazi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'alaiha yawmun wa huwa kadhidun min as-siyam. Demi Allah, akan datang kelak suatu hari kiamat, pintu-pintu surga yang sedemikian lebar, ke-8 pintu gerbang itu akan berdesak-desakan umatku yang memasuki. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan 1200 km. Ternyata Nabi menyatakan golongan pertama yang masuk surga itu berbaris sebanyak 120 saf. Berbaris. 80 barisan pertama adalah termasuk umat Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah umat Muhammad yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya pendek, ibadahnya gampang, tapi pahalanya besar. Ada seorang umat di kalangan Bani Israel itu pernah beribadah kepada Allah di tengah lautan, di tengah pulau. Beliau tidak kawin, tidak punya anak cucu, sendirian di tengah pulau. Rizki diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung ditumbuhkan beberapa tanaman yang bisa dimakan di pulau tersebut dan diberikan air tawar di tengah laut. Coba Nabi menyatakan, menceritakan kepada sahabat berapa tahun umat Bani Israil ini beribadah kepada Allah. Ternyata sepanjang 500.000 tahun. Tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah melanggar kepada Allah, meskipun sekejap mata, sedetik tidak pernah melakukan dosa kepada Allah. Demikian mulia pangkat manusia atau sebagian dari kaum Bani Israil yang beribadah 500.000 tahun. Sampai malaikat Jibril ketika ditugas perintah oleh Allah ke bumi tidak pernah pulang ke langit kecuali mesti sowan ke bumi. Acapis de orang sowan berziarah kepada. Tapi Nabi menyatakan, ulama menyatakan, demi Allah umat Muhammad yang bisa beribadah selama 60 tahun kelak akan pertama lebih dulu masuk surga daripada umat Israel yang beribadah kepada Allah 500.000 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini memberikan peluang kepada kita, memberikan ilmu dan pengetahuan bahwa kita adalah generasi, sebuah golongan, sebuah umat yang diinginkan istimewaannya dunia dan akhirat digampangkan oleh Allah ibadahnya. Salat cuma 5 kali sehari semalam. Coba
Sebagian umat terdahulu ada yang sholat diwajibkan oleh Allah sehari semalam 50 kali. Rakyat yang bisa tua bisa apa jam sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Mak latok ngaltok gitu. 50. Ada syariat peraturan hukum umat terdahulu. Kalau najis gak bisa dicuci, Bu, harus dipotong. Tapi najis kene, najis besar, najis kecil, tidak diterima oleh Allah kalau dipakai sholat kecuali digunting. Coba kalau sekarang aku lebih sabkan, ada kalian kodong saya tenggunkan. Tapi umat Muhammad, najis sebesar apapun masih bisa dicuci dan dinyatakan sah untuk dibawa sholat. Coba umat Muhammad, umat terdahulu, ada yang kalau mau tobat atau minta maaf kepada Allah harus loncat dari atas gunung bunuh diri. Tak bisa, dosamu terlalu besar. Kamu akan tidak diterima taubatnya kecuali membunuh. Tapi umat Muhammad cuma 3 hal yang diperintah oleh Allah: melakukan maksiat, menyesal apa yang dilakukan. 1, berniat tidak mengulangi lagi. 2, istighfar sekejap, astagfirullah. Allah siap membukakan pintu tobat, pintu dibilang. Ini untuk umat Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan-kegiatan majlis selawat, melalui wiridan selawat yang kita baca tiap hari, tiap minggu, bahkan tiap bulan, melalui kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita kelak sampai anak cucu dianggap sebagai umatnya, sehingga kita termasuk golongan pertama yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, kita harus bersambungan dengan Nabi Muhammad. Gak ada umat yang digampangkan untuk bersambungan dengan nabinya kecuali umat Muhammad. Apakah kita tidak pernah mendengar bahwa para anbiya dan para utusan kelak kesulitan mencari umat? Di hari kiamat selama 50.000 tahun kita dibuat berdiri oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak makan, tidak minum, tidak berbicara, semua cuma bisik-bisik, dan tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bangkit dari kuburan sesuai watak dan akhlaknya masing-masing. Ada yang bangkit dari kuburan rupanya seperti kera, yang punya wajah seperti setan, yang berwajahnya seperti babi, seperti ular. Bahkan ada yang bangkit dari kubur dalam keadaan buta dan tuli. Ada yang bangkit dari kuburan tidak terpotong tangannya dan terpotong kakinya. Ada yang bangkit dari kuburan terbakar oleh api mukanya. Ada yang perutnya, ada yang pahanya, ada yang satu badan semua terbakar oleh api. Ada yang bangkit dari kubur dengan buta dan tuli. Ada yang bangkit dari kubur berkendaraan, disiapkan kendaraan oleh malaikat, disiapkan pakaian oleh malaikat, dikawal oleh malaikat. Juga ada yang bangkit dari kubur berjalan, ada yang merangkak, ada yang berlari-lari kecil, tergantung amal dan watak masing-masing. Demikian pula ada sebagian yang berjalan dengan kepalanya. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis akan dibangkitkan umat manusia kelak di hari kiamat dengan 3 golongan. Ada yang pakai kendaraan yang disiapkan oleh para malaikat dari surga. Mereka adalah para aulia, para ulama, para syuhada, dan orang-orang soleh. Disiapkan kendaraan itu menurut Nabi insya'u tol wa insya'u nazal. Kalau mereka menginginkan, dengan kendaraan tersebut bisa terbang dari kuburan masing-masing menuju padang mahsyar. Wa insya'u nazalu. Kalau mereka menginginkan, mereka bisa turun bersama manusia yang berjalan di atas tanah. Kemudian kelompok kedua dibangkitkan dari kubur dengan keadaan berjalan dan berlari. Kemudian yang ketiga dengan kebalik, berjalan melalui kepalanya, kakinya ke atas, kepalanya di bawah, sehingga loncat terus dari kuburannya di mana dia mati sampai ke padang mahsyar. Sahabat bertanya kepada Nabi, mampukah manusia berjalan dengan kepalanya, wahai Rasulullah? Nabi menyatakan Allah yang bisa, yang kuasa untuk menjalankan manusia dengan kakinya, juga kuasa untuk menjadikan manusia berjalan melalui kepala. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan bentuk dan situasi kondisi yang seperti ini,
para anbiya kesulitan mencari umatnya. Nabi Adam kesulitan, di mana umatku? Nabi Nuh, di mana umatku? Nabi Musa, di mana umatku? Tapi khusus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam digampangkan untuk mengenal umatnya, bahkan kepada mereka yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, bahkan kepada mereka yang tidak pernah kenal dengan Nabi, bahkan kepada mereka yang tidak hidup sezaman dengan Nabi. Salah satu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ata'rifu ummataka yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah bisa engkau mengenal umatmu kelak di hari kiamat? Padahal umatmu lebih banyak yang tidak tahu kepadamu, tidak mengenalmu, tidak pernah bersamamu, tidak pernah melihat wajah. Nabi menyatakan, aku akan mengenal umatku. Umatku akan dibangkitkan dari kubur, bercahaya kepala mereka, bercahaya tangan mereka, bercahaya kaki mereka. Inna ummati tub'atsu hurran muhajjalin min atharil wudu'i was salah. Sebab umatku akan dibangkitkan yang laki-laki dermawan, rupawan seperti para malaikat, yang perempuan akan cantik seperti bidadari. Kenapa? Kepala mereka bersinar, tangan mereka bersinar, kaki mereka bersinar, jasad mereka bersinar. Apa? Karena mereka adalah umat yang melaksanakan wudhu dan sholat 5 waktu. Roy temu kajian Nabi. Kelak sulit pak cari Nabi. Semua umat manusia dikumpulkan oleh Allah. Kita tidak akan tahu di mana tempat para ulama. Kita bisa jadi tidak tahu di mana jurusan para ulama. Maka persiapkan mulai sekarang. Kalau kita sulit mencari Nabi, bagaimana? Perkara apa yang menggampangkan Nabi ketemu dengan kita? Kita belum mencari, Nabi sudah menemukan duluan. Kita belum memanggil Nabi, Nabi sudah memanggil duluan. Kita belum minta untuk dibimbing oleh Nabi, Nabi yang memegang tangan kita, dikawal langsung ke pintu surga. Amin Allahumma. Dan termasuk kita kalau ingin digampangkan ketemu Nabi, kita harus rajin istiqomah baca salat. Karena salah satu zikir yang disambutkan langsung, dilaporkan langsung oleh Allah kepada Nabi, salawat. Salawat ini zikir istimewa, tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, tapi disembunyikan oleh Allah, diberikan kepada umat Muhammad. Kenapa? Agar umat Muhammad gampang ketemu Nabinya kelak di hari kiamat. Nabi Muhammad menyatakan, di atas kuburanku ada malaikat khusus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas kuburanku di Madinah. Telinganya ini istimewa. Setiap ada umat Muhammad baca salawat, meskipun di ujung dunia, malaikat ini tahu siapa yang baca salawat, siapa namanya, siapa orang tua laki-laki, siapa ayahnya, siapa ibunya, dan dia baca salawat berapa kali, jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, dan bagaimana cara ia membaca salawat. Apakah duduk khusyuk, apakah punya wudhu atau tidak punya wudhu, apakah berdiri, apakah menghadap Ka'bah, apakah membelakangi Ka'bah, atau bahkan apakah baca salawat sambil joget-joget. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi memesan kepada kita, inna salatakum tuqradu aliyya bisimakum. Hati-hati wahai umatku, salawat kalian dilaporkan kepadaku bahkan sampai tingkah lakumu ketika baca salawat, dilaporkan oleh malaikat tersebut. Nah, tulisan pembaca salawat dan ayahnya dan ibunya diletakkan di mana oleh malaikat, disetor langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan nama tersebut akan dibuka? Kelak di hari kiamat. Akan dipanggil duluan sebelum kita memanggil Nabi Muhammad. Akan diabsen duluan sebelum kita mencari Nabi Muhammad. Fulan ibn Fulan yang rajin baca salawatku, kesini maju. Kamu adalah umatku, ikutlah dengan rombonganku, rombongan yang pertama masuk surga. Semoga kita demikian apa adanya. Amin Allahumma. Ini poin pertama, saudara-saudara. Bagaimana peringatan Maulid dan baca salawat sangat penting dalam kehidupan umat Muhammad. Bahkan Imam Yusuf ibn Ismail an-Nabhani menganjurkan pembacaan salawat ini sekitar dalam 42 tempat. Banyak, bukan cuma di Maulid dianjurkan baca salawat, bukan hanya di musola, bukan hanya di acara-acara seremonial,
Coba dihitung sampai 42 tempat, 42 situasi dan kondisi kita disunahkan untuk baca salawat sebelum tidur, bangun tidur, ketika marah, ketika ruwet, masuk rumah, masuk tempat-tempat perdagangan, perniagaan, pasar, toko, kita dianjurkan baca salawat. Ketika kita melihat keluarga, ketika bertemu dengan teman, ketika bersalaman di tempat-tempat peringatan, maulid, qol, bertemu dengan saudara-saudara muslim bersalam, dan menyatakan orang yang bersalaman sesama muslim baca salawat kepadaku akan diruntuhkan semua dosa-dosanya segampang runtuhnya daun-daun kering dari pepohonan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada banyak dianjurkan. Makanya dalam terkait poin pertama maulid dan salawat, saya hanya ingin menghadiahkan kepada saudara-saudara yang hadir pada malam ini salah satu tempat yang sangat dianjurkan baca salawat saat kita masuk ini jarang dibahas oleh para ulama. Ada 3 zikir yang penting kita baca ketika kita saat baca masuk rumah. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, "Man dakhala baita wa sallama ala ahlihi wa qara'a al-ikhlas wa shalla 'alaihi." 3. Barang siapapun yang masuk ke rumahnya, yang pertama panggil salam sama keluarganya. Ngolok assalamualaikum. Kemudian baca surat Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kemudian wasalla alaihi dan baca salawat kepadaku. Ambil salawat yang pendek. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Cukup. Ketika saat di pintu kita sudah bilang salam sama keluarga, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad. Allahumma shalli alaihi Muhammad. Nabi menyatakan afadallahu ala rizqah hatta asaba ala ahlihi wa jirani au kama qala. Allah akan melancarkan rezekinya sampai meluap-luap, sampai ada yang dapat rezeki, dapat berokahnya semua keluarga, sanak kerabat sampai ke tetangga-tetangga. Amin Allahumma amin. Ini hadiah saya yang pertama terkait dengan poin selawat atau maulid Nabi. Kita baca selawat ketika memasuki rumah. Saudara-saudara, digandeng atau dipadu dengan surat Ikhlas dan salam kepada keluarga. Jangan remehkan. Memanggil salam pada keluarga. Salam baik Pak, bagus. Salam kepada ulama, baik. Salam kepada ustadz, baik. Salam kepada teman ketika ketemu di jalan, baik. Tapi apakah tidak pernah mendengar salam kepada keluarga sendiri ini baik dan barokah? Apa barokah? Ditambah rezekinya, ditambah kesehatannya, ditambah kesenangannya, ditambah kebahagiaannya, ditambah ketenangannya. Ini makna barokah. Kenapa demikian? Para ulama menyatakan panggilan salam kepada keluarga sendiri akan mengundang amin malaikat di 7 langit. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini tidak ada ketika kita panggil salam kepada ulama. Tidak dapat kita keistimewaan ini ketika panggil salam kepada sanak atau kerabat atau teman di jalan. Tapi khusus seorang yang memasuki rumah sendiri, panggil salam ke istrinya, panggil salam ke suaminya, panggil salam ke anaknya, ulama menyatakan yang jawab itu malaikat 7 langit. Pak, kalau tiap rumah, tiap masuk rumah kita dapat doa dari 7 langit, semua malaikat mendoakan kita, ambek rezeki. Kita tinggal tunggu rezeki, kesuksesan, kebahagiaan apa yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala barokah memanggil salam kepada keluarga sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditambah surat Al-Ikhlas dan ditambah selawat. Kalau 3 ini dipadu, ulama bahkan Nabi Muhammad menyatakan akan diluaskan rezekinya sedemikian luas sampai semuanya merasakan rezeki yang panjenengan kadito keluarga dan tetangganya. Semoga demikian apa adanya. Amin Allahumma amin. Cepat-cepat saja. Yang kedua ingin saya singgung terkait haul. Marilah ini juga ilmu dan pendidikan dari para sepuh, para ulama, para masyayikh, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana pentingnya kita mengingat para almarhum. Apakah kita tidak pernah tahu
Orang mati tidak pernah lepas ingat kepada orang yang ditinggalkan. Jangan bicara yang kafir, mati murtad, mati maksiat. Bahkan yang selamat, para ulama, para aulia, para habaib yang punya derajat tinggi insya Allah di alam barzakh tidak pernah melupakan istrinya yang ditinggalkan, tidak pernah melupakan anaknya yang ditinggalkan, tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah hidup bersama beliau dulu di atas dunia. Ini yang dialami oleh semua almarhum. Tidak pernah lupa kepada kita, ayah kita, paman kita, sepupu kita, kakak kita, bahkan teman dan saudara kita. Siang, coba Nabi menginformasikan bahwa seorang yang sudah sampai di kuburan dan selamat, punya pangkat yang istimewa di sisi Allah, maka oleh malaikat Munkar Nakir diberi tahu, wahai mayat, wahai jenazah, kamu akan diam di sini sampai ke hari kiamat dan tidak akan pernah bertemu lagi dengan keluarga dan sanak kerabatmu sampai hari kiamat. Terkejut seorang yang baru mati, aku tidak akan pernah berjumpa lagi dengan anak-anakku, tidak akan pernah bisa menemui lagi dengan istriku atau dengan kerabat, sanak dan teman. Maka mereka yang selamat ini berdoa kepada Allah tiap hari, tiap malam. Saya tidak akan membahas orang yang mati maksiat. Mereka menjerit-jerit tiap menit siapa yang dipanggil, ayahnya, ibunya, anaknya, temannya. Yang mati maksiat, yang mati dalam keadaan mabuk, yang mati dalam keadaan judi dan semacamnya dan seterusnya. Mereka tiap detik, tiap menit menjerit-jerit siapa yang dipanggil, keluarga mereka. Tapi yang kita takutkan, bahkan orang yang selamat di alam kubur memanggil keluarga. Apa ya doa mereka yang selamat di kubur? Ya Rab, aqimis sa'ah li'arji'i ila ahli wa auladi wa mali. Ya Rab, segerakan hari kiamat. Aku sudah sangat rindu kepada anak-anak. Aku sudah demikian rindu dengan keluarga. Aku sudah demikian rindu dengan teman dan kawan-kawan. Percepat kiamat. Ini doa almarhum para ulama, para aulia, orang-orang yang selamat di kubur. Makanya prinsip atau pelajaran dari pesepuh atau dari para ulama, kalau bisa tiap hari kita baca wirid dzikir atau pilih Fatihah kepada para almarhum. Mungkin tidak semua dari kita mampu untuk melaksanakan haul, mengundang teman-teman semacam ini, tapi setidak-tidaknya tiap hari harus ada dzikir yang dikirim kepada almarhum. Harus. Mereka tidak pernah melupakan kita siapa. Mereka tidak pernah melupakan kita setiap detik, setiap menit. Berdoa kepada Allah untuk dipertemukan kembali dengan kita kelak di hari kiamat. Marilah sebagai orang-orang yang ditinggal oleh para almarhum, setidaknya meskipun kita tidak mampu melaksanakan haul secara besar-besaran, tahlil secara besar-besaran, mengundang sanak kerabat dan teman-teman, tapi tiap hari mulai malam ini harus ada wirid dzikir pendek yang dikirim kepada almarhum. Apa bacaan-bacaan yang paling dikirim kepada orang-orang yang sudah mati? Banyak. Cuma saya mau beri kasih 2 wiridan saja. Coba. Mulai besok harus dibaca oleh kita semua. Apa yang pertama? Baca istighfar. Ini sebuah zikir istimewa yang paling baik dan paling bagus dihadiahkan kepada para almarhum. Bahkan Nabi sering memesan ketika sudah menguburkan jenazah, memerintah para sahabat jangan pergi dulu. Istaghfiru li akhikum, kirimi mayat ini istighfar, kirimi jenazah ini istighfar. Fa innahu al yus'al, dia akan dipanggil oleh malaikat Munkar Nakir. Ini menyatakan bahwa istighfar adalah termasuk sebagian dari zikir-zikir istimewa yang memang dinantikan oleh para almarhum. Berapa baca istighfar? Gak usah banyak-banyak, 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tiap hari, bukan tiap sholat. Istighfar 3 kali. Gak usah ada yang bilang, yang usul, Kiai, kalau urusan istighfar kepada ayah, almarhum dan semacamnya, saya bisa istighfar yang panjang. Saya bisa istighfar sampai 100. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ar-rahmanir rahim, badi'as samawati wal ardi wa bainahuma, min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. 100 setiap hari. Gak usah Pak, gak usah panjang-panjang. Nanti sampai yang beri istighfar yang panjang 100 setiap hari, cuma seminggu, prei setahun. Buat apa? Ambil yang pendek asal tiap hari istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan diremehkan istighfar sependek ini. Apa
fungsi istighfar ketika dikirim kepada almarhum? Meninggikan tempat, derajat dan rumah-rumah mereka di akhirat. Apakah kita tidak pernah tahu di akhiratnya ada tingkatan-tingkatan? Gak sama para almarhum itu mendiami sebuah tempat di akhirat. Nabi dalam sebuah riwayat menyatakan tingkatan-tingkatan di alam akhirat itu 6.126 tingkat. Jarak antara satu dan yang di bawah ke atas, tiap tingkatan itu 2 kali lipat antara bumi dan langit. Kelak kalau kita melihat rumah-rumah para ulama mendongak ke atas, seperti melihat matahari, bulan dan bintang. Di sana rumahnya para aulia, para ulama dan sebagainya. Apa yang bisa membuat almarhum, orang tua kita sekarang, sanak kerabat teman-teman kita bisa ditingkatkan derajatnya oleh Allah? Dikirimi istighfar. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis ada la turfa'u darajatu fil jannah bikasrati biistighfari waladi. Ada sebagian dari hamba-hamba Allah dinaikkan derajatnya oleh Allah di tingkatan-tingkatan surga barokah anak cucunya yang kirim istighfar. 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Asal ikhlas dan diterima oleh Allah, bisa jadi meninggikan derajat para sesepuh kita tingkat 3 derajat ke atas. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan lupakan kirim wirid la ilaha illallah. La ilaha illallah 3 kali juga, tidak usah yang panjang-panjang. Astagfirullah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niatkan untuk dikirim kepada para almarhum. Apa fungsi la ilaha illallah? Memberikan kesenangan dan kebahagiaan, melepaskan keruwetan orang-orang dalam kubur. Kenapa demikian? Karena mati ini ruwet. Kenapa? Semua orang yang mati mesti ruwet. Ma min mayyitin mat illa waqad nadim. Tidak ada siapapun yang dimatikan oleh Allah Subhanahu kecuali mesti menyesal, ruwet dan bingung. In kana musian nadim Allah istajib, wa in kana musian nadim Allah istajib. Kalau mayat yang mati ini termasuk orang-orang soleh, mereka menyesal dan ruwet. Kenapa aku tidak menambah ibadah dulu ketika hidup di dunia? Semua akan disesali. Wa in kana musian nadim Allah istajib. Kalau mayat ini mayat yang sudah melanggar perintah Allah dan tidak dimaafkan oleh Allah, mereka lebih menyesal. Kenapa aku tidak sempat tobat sebelum aku mati? Semua mayat yang Islam, yang kafir, yang murtad, yang soleh, yang gak soleh, semua mesti menyesal, ruwet dan penuh dengan cobaan. Ya, kenapa? Mati ini pisah dari keluarga. Kematian perpisahan dari keluarga, sanak dan kerabat. Makanya salah satu yang dianjurkan oleh para ulama, kirimi zikir la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini akan memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada para almarhum. Bahkan ketika diterima oleh Allah, kebahagiaan, kesenangan yang tidak pernah terhenti sampai kelak hari kiamat. Amin Allahumma. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, balagani an Jibril anna la ilaha illallah unsul li ahli al-qubur fi quburihim ila yaum yub'atsun. Aku mendapat kabar dari malaikat Jibril bahwa la ilaha illallah yang dikirim oleh orang-orang yang masih hidup, dikirimkan kepada orang-orang yang sudah mati, akan dijadikan kesenangan, kebahagiaan, kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah berhenti sampai kelak hari kiamat. Amin Allahumma. Amin. Setelah baca istighfar 3 kali, la ilaha illallah 3 kali, berdoa kepada Allah. Gak usah pakai bahasa Arab. Nanti sampai saya kasih bahasa Arab, meskipun salah tidak kenapa tidak dibaca, kalau dibaca masih keliru nanti. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Madura. Ya Allah, aku baca istighfar 3 kali, la ilaha illallah 3 kali. Sampaikan pahala dan istimewanya kepada semua almarhum, orang tua, sanak keluarga, orang tua, keluarga, sanak kerabat, kawan-kawan dan teman-teman, kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimat semua perempuan. Ini aja. Ini dibaca 1 kali. Dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, istighfar 3 kali akan meninggikan derajat para almarhumin yang kita niati. Dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, tahlil la ilaha illallah yang cuma 3 kali ini akan menjadikan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian kepada almarhumin sampai kelak hari kiamat. Amin Allahumma. Ini hadiah saya terkait poin dengan
tahlil atau hal akbar para masyayikh, para almarhumin yang diperingati pada saat malam ini. Kemudian yang selanjutnya, poin yang ketiga yang terkait dengan maulid sudah dijelaskan, yang terkait dengan hall sudah dijelaskan. Yang ketiga, saya titip Majlis As-Siratal Mustaqim. Terus beri dukungan. Jangan pernah putus hubungan dengan majlis-majlis kebaikan. Saya akan cerita begini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur musibah di dunia ini bukan karena kezaliman. Semuanya ada sebabnya. Tidak mungkin digambarkan Allah ini zalim kepada makhluknya. Peraturan Allah sudah jelas sejak zaman Nabi Adam sampai kelak kiamat. Yang halal bagaimana, yang haram bagaimana, resikonya yang halal apa, resikonya yang haram apa, sudah jelas. Semua sudah diinformasikan oleh Allah melalui para utusan, para anbiya, para ulama, para ulama. Nah, para ulama menyatakan orang yang melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada dua. Ada yang maksiat secara sembunyi-sembunyi. Maksiat di tidak diberitahu. Ini kalau ada bala turun dari Allah, musibah turun dari Allah, enggak bahaya. Paling saya pecantan saya menyerang. Memberi latihan turun, itu tepat ke saya maksiat menyerang. Ini kalau maksiat dilakukan secara sembunyi-sembunyi masih aman. Tapi ada maksiat yang dilakukan secara terang-terangan, secara berkelompok maksiat beramai-ramai, secara terang-terangan di muka umum melakukan pelanggaran kepada Allah. Ini kalau ada bala musibah, laknat turun dari Allah, bukan hanya yang maksiat yang kena, ulamanya juga kena, ustadznya juga kena, yang enggak maksiat juga kena. Ini resikonya ketika maksiat dilakukan secara terang-terangan. Dulu Sayyidina Anas pernah bertamu kepada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menanyakan, wahai Ummul Mukminin, wahai ibu. Karena Siti Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi wafat, Sayyidina Anas soal kepada Siti Aisyah menanyakan, ada apa dengan gempa bumi? Ada apa dengan banjir? Ada apa dengan gunung meletus? Ada apa dengan penyakit yang mengenai masyarakat secara serentak, kematian, wabah, penyakit? Ada apa ini semua? Siti Aisyah menjawab 5 perkara. Anas perhatikan, ada 5 perkara yang sering mengundang bencana umum. Yang pertama, Siti Aisyah menyebutkan, idza khala'atil mar'atu thawbaha fi ghairi bait zawjiha faqad hatakat ma bainaha wa baina rabbiha wa faqad hatakat ma bainaha wa bain rabbih. Anas perhatikan, ketika ada seorang wanita bisa membuka bajunya di lain rumah suaminya, dia sudah membuka tabir keamanan antara dia dengan Allah. Wanita selingkuh, mohon maaf. Ini yang pertama yang disebut Siti Aisyah. Ketika ada seorang wanita buka aurat bukan di depan suami, buka aurat bukan di rumah suami. Sekarang makanya para ulama menyatakan setiap wanita yang membuka aurat kalau tidak dimaafkan oleh Allah, ini menyumbang kegempaan. Sumbangan musibah yang tidak terbesar perempuan yang buka gempa bumi, tsunami, kelaparan, ekonomi, pemerintah yang zalim, ekonomi yang moneter dan semacamnya seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ma tazayyanatil mar'atu hatta takuna fitnatan lirijal illa kanat naran wa sunnaran yaumal qiyamah atau kama qala. Tidaklah seorang wanita berdandan secara berlebihan sampai orang-orang laki terganggu, kecuali setiap ruang yang dipakai, setiap perhiasan yang dipakai akan dirubah bentuknya sebagai bara api kelak di hari kiamat. Ini perhatian dari Siti Aisyah bahwa sumbangan musibah terbesar di bumi ini, baik entah itu banjir, gempa, termasuk ada campur tangan wanita yang selingkuh, wanita yang menjadi fitnah dan gangguan kepada laki-laki. Faidah salibul khumur wasta'malul ma'azif wasta'allul zina. Ketika wanita ini tidak stabil, laki-laki juga tidak akan stabil. Ketika laki-lakinya memakai
menghalalkan musik sampai berjoget, sampai kayak kesetanan dan semacamnya. Wasyaribul khumur dan mabuk-mabukan, wastahallu zina dan menghalalkan zina. Gharallahu fi sama'i, cemburu Allah dari kerajaan-kerajaan langit. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi dunia, intabiqi alaihim wa illa, wahai dunia, wahai bumi, tutuplah mereka, goncang mereka, gempakan mereka, banjir, gunung meletuslah kalian, kecuali mereka tobat, maka berhentilah kalian. Ini memberikan ilmu pelajaran kepada kita. Perkara-perkara 5 yang disebut tadi menyumbang ada campur tangan 5 perkara dosa ini kepada bencana yang kita alami di dunia. Tapi sebesar apapun maksiat, ketika ada 2 tempat masih dihidupkan oleh kita, masih ada harapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa 2 tempat tersebut? Tempat sholat dan tempat pengajian. Inilah yang bisa menghalang musibah. Kenapa banyak tempat masih terjadi maksiat-maksiat besar, tidak terjadi gempa? Bisa jadi karena masjidnya masih ramai. Bisa jadi karena pengajiannya masih kompak. Bisa jadi karena masjidnya masih istiqomah sholat jemaah. Bisa jadi ada tempat kecil, musola dan langgar kecil yang istiqomah sholat 5 waktu. Ini yang bisa menolak gempa, ini yang bisa menolak banjir, ini yang bisa menghalangi musibah umum yang sudah dinyiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali kepada pembahasan poin yang terakhir, saya titip majelis As-Siratal Mustaqim. Dukung. Saya mendengar informasi akan melaksanakan pembangunan santunan penampungan anak yatim, majlis taklim dan musola dan semacamnya seterusnya. Ini sebenarnya akan menjadikan keselamatan kepada masyarakat sekitar. Jangan pernah kita lepas kontrol. Orang-orang yang maksiat sering masih diselamatkan oleh Allah, barokahnya orang yang beribadah. Nabi menyatakan, innallaha yudafi amman la yusalli ma yusalli. Allah terkadang masih memberi kekayaan kepada orang yang tidak sholat, memberi kebahagiaan kepada orang yang tidak sholat, memberi kesuksesan kepada orang yang tidak sholat. Wallahi, barokahnya orang-orang yang sholat. Allah kadang masih memberikan kesuksesan, kesenangan, kebahagiaan, kabul hajatnya kepada mereka yang tidak puasa bulan Ramadan. Wallahi, mereka dapat berkah dari orang-orang yang puasa bulan Ramadan. Marilah kita yang tidak mampu untuk sholat 5 waktu di masjid, sumbang musola. Karena apapun yang terjadi di kampung atau kawasan kita ini, mesti ada 2 berkah dari 2 tempat ini. Tempat yang disolati berjemaah 5 kali setiap hari semalam, majlis-majlis selawat, majlis-majlis zikir, majlis-majlis pengajian. Maka ulama sampai berani bersumpah dalam sekian banyak kitab-kitabnya. Wallahi, jika ada masyarakat yang sukses dagangan, yang sukses anak cucunya, yang diselamatkan dari penyakit, sementara di kampungnya ada berjemaah yang dihidupkan, sholat berjemaah yang dihidupkan, ada majlis-majlis zikir, majlis-majlis taklim yang dihidupkan, wallahi dia pasti ada barokah dari kedua majlis. Maka marilah, yang terakhir saya ingin memesan bagaimana kita kompak, berpegangan tangan demi kemaslahatan orang banyak, manfaatan masyarakat sekitar sini. Lebih-lebih kaum Madura, tantang Madura, siapa yang kumpul kan untuk tempat matora majlis kan untuk As-Siratal Mustaqim. Jangan sampai berdegang wakil, jangan sampai lang-alangakin. Bagaimanapun kula bersapan, wallahi laku dumalam sebaras penyakit, mesti bercak-cakan berokah di majlis. Laku dumalam bersukses besar, wallahi sadar ada punten lebat berokan cak-cakan majlis kan untuk tempat. Dan kecukaan kula bersapan sukses laku dumalam, mesti para bersakwatan kaulah amal jatuh. Allah dalam sebuah diskusi menyatakan, inni lahamu bi ahli al-ardi adaban fa'andur ila zuwar buyuti wal mutazawwidina fiha fasrif anhumul adzab sarfa. Aku kadang sudah berniat untuk membolak-balikkan sebuah tempat, memusnahkan sebuah kaum golongan masyarakat. Dikasih banjir, tsunami, gunung meletus dan semacamnya. Tapi aku kadang melihat, kata Allah, masjid masih ramai, tempat-tempat pengajian, tempat majlis zikir masih ramai. Fasrif anhumul adzab sarfa, maka aku gagalkan musibah yang akan disampaikan kepada mereka. Makanya ulama sampai berani bersumpah, kalau kita bersambungan dengan majlis
yang punya musalla, yang punya masjid, yang punya tempat salat dan majlis yang mengedepankan zikir, selawat, majlis taklim dan semacamnya, kita jangan pernah putus berhubungan dengan majlis tersebut, karena apapun barokah kesuksesan yang kita capai demi Allah mesti ada campur tangan dari barokah solat yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, majlis taklim yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, majlis selawat yang dilaksanakan oleh kita. Semoga siapapun yang bergabung mendukung Majlis Siratal Mustaqim diberikan kelancaran urusannya, diberikan kebahagiaan, kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala segala tindak tanduknya, dan diberikan keselamatan mulai dari kehidupan dunia sampai kelak di akhirat. Amin Allahumma. Para hadirin, para undangan yang saya hormati, mungkin cuma 3 poin ini yang dapat saya ketengahkan para sahabat. Nyuwun sepurah atas segala salopot prakata yang sudah terlalu panjang seperti ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Akhiran, wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.